Hai teman-teman, kembali lagi di Dita Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Pengertian flora dan fauna. Jadi flora tersebut adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, atau bisa dikatakan adalah flora tersebut merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna tersebut adalah bisa dikatakan adalah semua jenis hewan yang ada di dunia, atau bisa dikatakan adalah sebagai dunia hewan. Persebaran flora di Indonesia. Jadi persebarannya ada di hutan hujan tropis dan juga hutan musim. Jadi hutan hujan tropis di sini adalah hutan yang merupakan hutan heterogen yang terdiri dari atas berbagai macam tumbuh-tumbuhan, daunnya lebat, pepohonannya tinggi dan besar. Kemudian hutan musim di sini adalah biasanya merupakan hutan homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan, dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musiman. Kemudian yang ketiga ada sabana. Sabana di sini merupakan padang rumput yang masih diselingi oleh semak-semak belukar. Kemudian yang keempat ada stepa. Stepa di sini merupakan padang rumput yang murni dan tidak diselingi adanya semak-semak belukar. Kemudian yang kelima ada hutan bakau. Jadi hutan bakau di sini mempunyai fungsi yang sangat penting, di antaranya dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian yang keenam ada padang rumput. Nah, padang rumput di sini merupakan padang rumput banyak terdapat di daerah puncak pegunungan yang tinggi dengan suhu udara yang dingin, sehingga umumnya hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Selanjutnya, jadi di sini ada macam-macam fauna yang ada di Indonesia. Jadi secara umum fauna di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga, yakni fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi di antaranya persebaran flora di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, yakni yang pertama ada iklim, kemudian tanah, relief, air, dan manusia serta hewan. Kemudian faktor yang mempengaruhi persebaran fauna yakni faktor fisis, iklim, dan tanah. Kemudian faktor biotik, di antaranya ada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan itu sendiri. Nah, kemudian usaha apa yang dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia? Jadi yang pertama untuk melestarikan flora, jadi mengadakan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Kemudian menghindari penebangan pohon di hutan secara liar. Kemudian yang ketiga membuat cagar alam untuk melindungi beberapa jenis tumbuhan langka. Kemudian yang keempat mengadakan penghijauan. Selanjutnya usaha untuk melestarikan fauna di Indonesia. Jadi untuk membuat usaha yaitu adalah Suaka Marga Satwa, kemudian mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap binatang langka, kemudian mengadakan pengembangan biakan terhadap jenis-jenis binatang, kemudian menghindari perburuan binatang secara liar. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.